gentlemen, please make yourselves comfortable for our... Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Sinema Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedang viral baru-baru ini, berjudul The Menu, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang pengalaman fine dining yang dirasakan oleh orang-orang kaya di sebuah restoran eksklusif bernama Houghton. Namun tanpa diketahui, sungguh berbeda dari ekspektasi para pengunjung. Nah, bagaimanakah kelanjutan film ini dan apakah yang terjadi selanjutnya kepada para pelanggan? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sepasang kekasih yaitu Margot dan juga Tyler yang akan berlayar menuju pulau pribadi tempat sebuah restoran eksklusif bernama Houghton. Tyler memang merupakan seorang kritikus makanan. Jadi pengalaman fine dining di restoran Houghton menjadi salah satu impiannya. Sayangnya pengalaman fine dining kali ini tidak bisa dirasakan oleh sembarangan orang. Pengalaman ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kaya saja. Dan untuk pergi ke pulau itu, para pengunjung harus menggunakan sebuah kapal yang telah disiapkan oleh pihak restoran. Selain Margot dan Tyler, ada beberapa tamu lainnya yang juga menghadiri fine dining tersebut. Di antaranya adalah seorang kritikus makanan bernama Lillian dan editornya yang bernama Ted. Kemudian pasangan kaya raya bernama Richard dan Anne. Bintang film terkenal bernama George serta asistennya bernama Felicity. Serta 3 orang pembisnis sukses bernama Sorean, Dave, dan juga Bryce. Sesampainya di pulau pribadi, para pengunjung disambut oleh seorang pelayan yang bernama Elsa. Setelah mendata para tamu, diketahui bahwa nama Margot tidak ada dalam daftar pelanggan. Hal itu terjadi karena Tyler telah putus dengan mantan pacarnya, dan Margot adalah orang yang menggantikan mantan kekasihnya itu. Para tamu pun diajak untuk berkeliling di sekitaran pulau. Elsa menjelaskan bahwa di pulau itulah mereka mengembangbiakkan bahan-bahan berkualitas yang nantinya akan diolah oleh para chef. Singkat cerita, acara fine dining pun akhirnya dimulai. Semua tamu dipersilakan untuk duduk di tempatnya yang telah disiapkan. Sambil melihat para chef handal sedang memasak berbagai hidangan, terlihat seseorang pengelola sekaligus kepala chef bernama Julian Slowick sedang memperkenalkan diri di hadapan setiap para tamu. Ia yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan setiap menu yang akan disuguhkan, sekaligus menyampaikan sedikit pesan di balik setiap menu tersebut. Tyler yang merupakan penggemar berat Chef Julian tentu saja merasa senang karena bisa menikmati hidangannya. Ia menyukai dan bisa dengan cepat memahami setiap pesan yang ingin Chef Julian sampaikan melalui setiap menu. Margot sendiri sebenarnya hanyalah orang biasa yang hanya ikut dan menemani Tyler. Jadi dapat dilihat tujuannya di sana hanya ingin makan enak dan kenyang. Namun selayaknya fine dining, menu yang dihidangkan biasanya dalam porsi kecil, sehingga Margot tidak terlalu berselera untuk memakannya. Selain Margot, para tamu yang lain rupanya juga merasakan hal yang sama. Mereka sedikit kecewa karena memasang ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun nyatanya menu yang disuguhkan tidak seenak itu, dan bahkan dianggap biasa saja. Apalagi saat Chef Julian menyuguhkan beberapa titik selai, tanpa adanya tambahan roti. Menu apapun itu tentu membuat beberapa tamu kecewa dengan menu tersebut. Pada menu selanjutnya, Chef Julian menyuguhkan hidangan paha ayam yang dilengkapi dengan tusukan gunting. Menu itu ia namakan Memory karena terlahir dari pengalamannya di masa kecil, di mana dahulu Chef Julian menusuk paha ayahnya sendiri karena ayahnya pulang dalam keadaan mabuk dan sering menyiksa ibunya. Para tamu pun mulai menyadari dari satu menu ke menu lain, makanan yang dihidangkan semakin aneh. Seperti halnya saat Chef Julian menghidangkan menu berupa aib para tamu. Ini berarti sebelum acara dimulai, para kru dan petugas telah lebih dahulu mencari tahu semua tentang tamu yang hadir pada malam itu. Margot pun menjadi kesal dan berniat untuk pergi dari restoran itu. Namun ia tidak diperbolehkan. Ia pun memilih untuk menenangkan diri di dalam toilet sambil merokok.
Tak lama kemudian, ia didatangi secara langsung oleh Chef Julian yang penasaran mengapa Margo tidak menyantap hidangannya. Dengan terkesan tidak peduli, Margo pun langsung menjawab bahwa ia tidak suka dengan semua menu yang disuguhkan pada malam itu. Singkat cerita, kini para tamu akhirnya disuguhkan menu yang selanjutnya. Untuk menu kali ini spesial diciptakan oleh seorang asisten chef bernama Jeremy. Dia menciptakan sebuah menu yang berjudul The Mess atau kekacauan. Konsep menu itu dalam arti kekacauan sebenarnya adalah Chef Jeremy nekat menembak dirinya sendiri di hadapan semua tamu, sehingga menimbulkan kekacauan bagi para tamu. Dan artinya dari nama makanan tersebut sudah tersampaikan. Richard berniat untuk pergi dari restoran itu. Namun ia malah dihentikan oleh Elsa yang lantas menyuruh seseorang petugas untuk memotong salah satu jari manis milik Richard. Apa yang terjadi membuat para tamu semakin ketakutan dan tidak berani mencoba untuk kabur. Saat semua tamu ketakutan, Tyler justru sangat kagum dengan konsep yang diciptakan oleh Chef Jeremy. Ia tampak santai saja menikmati hidangan di tengah suasana yang sangat mencekam. Setelah itu Margo dipanggil oleh Chef Julian. Ia mengatakan bahwa Margo adalah seorang perusak menu, karena seharusnya ia tidak ada di sana malam itu. Chef Julian secara pribadi memberitahukan Margo bahwa fine dining malam ini akan berakhir dengan kematian. Ia pun diberi waktu selama 15 menit untuk menentukan pilihannya. Apakah ia akan mati bersama para staf atau mati bersama para tamu? Sebelum menu selanjutnya dihidangkan, Chef Julian menyuguhkan sebuah pemandangan yang sangat seru. Ia memperlihatkan seorang investor di pulau itu yang akan ditenggelamkan ke laut. Hal itu dilakukan karena si investor berniat untuk memecat Chef Julian dan para staf. Karena apa yang ia lakukan membuat Chef Julian dan para staf bekerja sama untuk membunuhnya di hadapan para tamu. Waktu untuk Margo berpikir sudah habis. Saat akan menentukan pilihan, Margo mengaku bahwa ia sebenarnya adalah wanita panggilan bernama Erin yang pernah disewa oleh Richard dan kemudian disewa oleh Tyler. Setelah itu, hidangan selanjutnya pun akan dimulai. Untuk menu kali ini, Chef Julian menyerahkan posisinya pada seorang asisten chef bernama Catherine. Dengan santainya, Catherine menjelaskan bahwa menu kali ini terinspirasi dari pengalamannya yang hampir diperkosa oleh Chef Julian. Pada momen itulah ia akhirnya bisa balas dendam dengan menyerang Chef Julian. Setelah kejadian itu terjadi, para tamu laki-laki dipersilakan untuk melarikan diri dan akan ditangkap kembali setelah 45 detik. Sedangkan tamu wanita akan makan bersama Catherine. Sebelum hidangan selanjutnya disuguhkan, Chef Julian mendekati Tyler karena memiliki respon paling positif di antara tamu yang lain. Chef Julian mengungkapkan bahwa Tyler diundang secara pribadi dan sudah mengetahui bahwa acara itu akan berakhir dengan kematian. Itu artinya dia sengaja mengajak Margo, bukan mengajak mantan kekasihnya. Atas perbuatannya itu, Chef Julian pun sengaja mempermalukan Tyler dengan memaksanya memasak di dapur. Setelah Chef Julian mencicipi masakan yang dibuat oleh Tyler, ia mengatakan bahwa masakannya tidak enak. Hal itu pun membuat Tyler merasa terpuruk hingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu Chef Julian meminta Margo untuk pergi mengambil tong besar. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Margo untuk menyelinap ke rumah Chef Julian. Sesampainya di dalam rumah, Margo pun diketahui oleh Elsa yang langsung menyerang Margo. Terjadilah perkelahian di antara mereka dan berakhir dengan kematian Elsa yang tidak disengaja. Margo kemudian memasuki kamar Chef Julian dan melihat kliping koran tentang kehidupan masa lalu Chef Julian yang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Selain itu, di sana Margo juga menemukan radio komunikasi dan menggunakan radio itu untuk meminta bantuan pada petugas pantai. Tak lama kemudian, seorang petugas pantai benar-benar datang ke restoran tersebut.
Sesaat para tamu merasa cukup lega karena berpikir mereka akan diselamatkan. Namun ternyata petugas pantai itu adalah seorang chef yang sedang menyamar. Karena tidak ada jalan keluar lagi, Margo pun nekat mengatakan bahwa ia tidak suka dengan masakan Chef Julian. Porsinya terlalu kecil dan masakannya tidak enak karena tidak dibuat dengan cinta. Saat Chef Julian bertanya apa yang ingin ia makan, Margo menjawab ia memesan burger keju dan kentang goreng. Mendengarkan hal itu, Chef Julian pun langsung menyiapkan pesanan Margo dengan sepenuh hati. Margo kemudian menggigit dan memuji burger keju buatannya. Lalu bertanya apakah dia bisa membawa pulang sisa burger yang belum ia makan. Dengan senang hati, Chef Julian langsung membungkuskan makanan untuk Margo, serta mengizinkannya untuk pergi. Setelah keluar dari restoran, Margo pun menemukan sebuah kapal dan menggunakan kapal itu untuk kabur dari pulau tersebut. Sementara di dalam restoran, para tamu dihidangkan menu penutup dengan tumpuhan biskuit di lantai dan jubah kecil yang terbuat dari marshmallow, serta topi yang terbuat dari coklat. Chef Julian kemudian membakar restoran itu dan membunuh semua tamu, staf, dan dirinya sendiri. Hingga akhirnya film The Menu pun akhirnya selesai. Dengan memperlihatkan Margo yang telah sampai dengan menyantap burger keju yang telah dibungkus oleh Chef Julian.